baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Makaria Astriana Hadia, NIM 1903030091. Saya dari jurusan Sosiologi kelas C semester 2. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan kepada saya dari mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Langsung saja ke nomor 1. Jelaskan 3 tahap perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte. 3 tahap perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte. Yang pertama itu adalah tahap teologis, yang kedua itu tahap metafisik, dan yang ketiga adalah tahap positivistik. Tahap teologis di mana masyarakat masih percaya terhadap suatu hal-hal yang gaib. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling awal dari perkembangan akal budi manusia. Pada tahap ini, manusia berusaha menerangkan segenap fakta kejadian dalam kaitannya dengan teka-teki alam yang dianggap berupa misteri. Manusia tidak menghayati dirinya sebagai makhluk luhur dan rasional yang posisinya di dalam alam berada di atas makhluk-makhluk lain. Sebaliknya, manusia menganggap dirinya sebagai bagian dari keseluruhan alam yang selalu diliputi oleh rahasia yang terpecahkan oleh pikirannya yang sangat sederhana. Alam semesta dimengerti oleh mereka sebagai keseluruhan yang integral dan terdiri dari makhluk yang mempunyai kedudukan yang kurang lebih setara dengan mereka. Dan seperti diri mereka sendiri, keseluruhan itu dihayati sebagai sesuatu yang hidup, yang berjiwa, berkemauan, dan bertindak sendiri. Dalam tahap ini terdapat beberapa bentuk cara berpikir, yaitu yang pertama itu feteisme dan yang kedua itu animisme. Kedua bentuk berpikir ini menyaksikan bagaimana manusia menghayati alam semesta dalam individualitas dan partikularitasnya. Kemudian cara berpikir selanjutnya yang lebih maju yaitu politeisme. Cara berpikir ini lebih maju daripada cara berpikir sebelumnya karena sudah tampak adanya jenis klasifikasi atas dasar kesamaan dan kemiripan dari mereka. Individualitas dan partikularitas benda diganti oleh kelas-kelas kejadian dan kemudian diekspresikan menjadi konsep yang umum dan abstrak. Cara berpikir yang lebih maju lagi adalah monoteisme. Cara berpikir ini tidak lagi mengakui adanya banyak roh, tetapi hanya satu roh saja, yakni Tuhan. Semua benda dan kejadian termasuk manusia berasal dan berakhir dari suatu kekuasaan yang tunggal yang bersifat rohaniah. Terus yang kedua, tahap metafisis. Tahap ini melakukan sebuah bentuk perombakan yang dimana terjadi dengan cara berpikir lama terhadap segala macam bentuk dari gejala dan kemudian tidak akan dapat terjadi lagi diterangkan ke dalam sebuah bentuk hubungan dengan sebuah kekuatan yang dimana kemudian bersifat supranatural dan juga rohani. Pada tahap ini, manusia akan berusaha untuk mencari sebuah hakikat dan juga esensi terhadap sebuah hal tersebut. Terus yang ketiga, tahap positivistik. Pada tahap positivistik ini, manusia sudah mulai berpikir rasional.
Gejala kemudian tidak lagi secara a priori akan tetapi berdasarkan sebuah bentuk observasi, penelitian hingga kepada perbandingan yang dimana ketat dan juga teliti. Terus kita masuk ke soal yang kedua, jelaskan secara lengkap tentang jenis-jenis solidaritas, teori bunuh diri, sistem sosial, dan fakta sosial menurut Émile Durkheim. Kita langsung yang ke pertama, jenis-jenis solidaritas. Yang pertama itu solidaritas mekanik dan yang kedua itu solidaritas organik. Solidaritas mekanik identik dengan masyarakat yang masih sangat sederhana, yang masyarakat yang sangat harmonis dan belum ada pembagian kerjanya. Solidaritas mekanik yaitu suatu solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sangat sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara anggota kelompok. Solidaritas mekanik terdapat ciri-ciri merujuk pada ikatan sosial yang dibangun atas dasar kebersamaan, kepercayaan, dan adat bersama. Orang yang hidup dalam unit keluarga, suku maupun kota bisa berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa bergantung pada kelompok lain. Solidaritas seperti ini terjadi dalam masyarakat pedesaan. Terus yang kedua itu solidaritas organik. Solidaritas organik ini identik dengan masyarakat yang modern, masyarakat yang sudah ada pembagian kerjanya. Solidaritas organik ialah salah satu solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan sudah mengenal pembagian kerja yang teratur sehingga disatukan karena adanya sifat saling ketergantungan antara anggota. Ciri-ciri solidaritas organik menguraikan tatanan sosial berdasarkan perbedaan individu antara rakyat. Solidaritas seperti ini terjadi di masyarakat perkotaan. Terus yang kedua, teori bunuh diri. Bunuh diri yang pertama itu bunuh diri egoistik. Kasus bunuh diri egoistik ini dapat ditemukan dalam kehidupan sosial di mana individu tidak berinteraksi dengan baik dalam unit sosial yang luas. Individu dengan masyarakat sangat erat kaitannya. Hal ini dikarenakan individu merupakan bagian dari masyarakat dan masyarakat juga merupakan bagian dari individu. Akan tetapi, jika integrasinya lemah, maka akan menyebabkan perasaan bahwa individu itu bukan bagian dari masyarakat, yang berarti juga bahwa masyarakat itu bukan bagian dari sang individu. Terus yang ketiga itu bunuh diri altruistik. Kasus bunuh diri ini adalah lebih mungkin terjadi ketika integrasi sosialnya terlalu kuat. Jika angka bunuh diri altruistik semakin tinggi, jelaslah integrasi akan semakin kuat jika semakin banyak harapan yang tersedia, karena ia bergantung pada adanya sesuatu yang indah setelah hidup di dunia ini. Ketika integrasi melemah, seseorang akan melakukan bunuh diri karena ia beranggapan bahwa tidak ada lagi kebaikan yang lebih besar yang dapat menopang mereka. Ketika integrasi tinggi, mereka melakukan bunuh diri demi kebaikan yang lebih tinggi. Terus yang berikutnya itu bunuh diri anomik.
Kasus bunuh diri yang terjadi ketika kekuatan regulasi masyarakat terganggu. Gangguan itu mungkin individu akan merasa tidak puas karena lemahnya kontrol terhadap nafsu mereka yang akan bebas berkeliaran dalam ras yang tidak pernah puas terhadap kesenangan. Angka bunuh diri anomik bisa meningkat terlepas dari apakah gangguan itu positif seperti peningkatan ekonomi atau negatif seperti penurunan ekonomi. Dari kedua macam gangguan ini membuat kolektivitas masyarakat menjadi tidak mampu melancarkan otoritasnya terhadap individu untuk sementara waktu. Perubahan semacam ini menempatkan orang dalam situasi di mana norma-norma lama sudah tidak berlaku lagi, dan sedangkan norma baru belum lagi dikembangkan. Dengan adanya semacam ini, melepaskan arus rasa ketercabutan anomi dari akar dan rasa kehilangan norma-norma mengikat, dan arus ini cenderung meningkat bunuh diri anomik. Terus yang berikutnya itu bunuh diri fatalistik. Bunuh diri fatalistik adalah sebaliknya dari bunuh diri anomik. Fatalistik terjadi dalam situasi regulasinya meningkat. Émile Durkheim melukiskan orang-orang yang lebih mungkin untuk melakukan bunuh diri fatalistik sebagai pribadi-pribadi dengan masa depan yang terhalang tanpa ampun dan nafsu-nafsu yang dicekik dengan kasar oleh disiplin yang bersifat menindas. Terus yang berikutnya, sistem sosial dan fakta sosial. Sistem sosial merupakan aliran sosiologi positif dengan pengkajian berasal dari atribut eksternalitas, mencakup struktur sosial, norma kebudayaan, dan nilai sosial. Faktor sosial, bila menurut konteks konsep Émile Durkheim, di dalamnya dapat meliputi kesadaran kolektif dan representasi kolektif berkaitan dengan cara bertindak yang berasal dari elaborasi kolektif yang dijabarkan karena adanya aturan hukum yang bersifat otoritatif, termasuk di dalamnya praktik keagamaan ataupun yang sekuler yang tertuang dalam norma-norma dan institusinya adalah contoh dari fakta-fakta sosial yang terbentuk baku yang berasal dari kelompok praktik diambil secara kolektif, dan dengan demikian terdapat adanya pemaksaan diri dan internalisasi yang dilakukan oleh para individu oleh karena secara kolektif telah diuraikan sehingga dapat membatasi moral dan perilaku dari tiap-tiap individu. Terus kita masuk ke yang nomor 3, jelaskan secara lengkap teori tindakan sosial menurut Weber, teori birokrasi, dan teori kapitalisme menurut Max Weber. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Satu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain. Meski tak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatiniah atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu.
Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Terus yang bagian berikutnya itu teori birokrasi. Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan struktural dan proses di dalam organisasi. Para teoritikus klasik seperti Fayol, Taylor, dan Weber selama bertahun-tahun telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektivitas administrasi organisasi. Max Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Menurut Weber, organisasi birokrasi yang ideal menyertakan 8 karakteristik struktural. Pertama, aturan-aturan yang disahkan, regulasi dan prosedur yang distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam mencapai tugas organisasi. Weber menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi. Kedua, spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Dengan memecah tugas-tugas yang rumit ke dalam aktivitas khusus tersebut, maka produktivitas pekerjaan dapat ditingkatkan. Ketiga, hierarki otoritas organisasi formal dalam legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan intrapersonal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Terus keempat, pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan teknik yang mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Para manajer harus mengevaluasi persyaratan pelamar kerja serta yang logis, dan individu yang berkualitas dapat diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya demi perusahaan. Kelima, mampu tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab, memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda. Mampu tukar ini menekankan pentingnya tugas organisasi yang relatif untuk dibandingkan dengan organisasi tertentu yang melaksanakan tugas-tugasnya. Terus yang berikutnya, teori kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai
uh, memiliki definisi universal yang diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi. Terutama barang modal seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin, dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut. Terus kita masuk ke nomor 4. Secara lengkap teori dialektika, kesadaran palsu, struktur basis, alienasi, agama sebagai candu, dan kesadaran palsu, relasi ekonomi politik menurut Marx. Teori dialektika. Materialisme dialektika adalah sebuah filsafat ilmu dan alam yang didasarkan pada tulisan-tulisan Karl Marx dan Friedrich. Materialisme dialektis mengadaptasi dialektika Hegel terhadap materialisme tradisional yang menyelidiki hubungan antara subjek di dunia di dalam lingkungan yang dinamis dan evolusioner. Sementara materialisme metafisis menyelidiki dunia di dalam lingkungan yang statis dan terisolasi. Materialisme dialektis meyakinkan keberadaan perubahan di dunia dan kemunculan sifat-sifat baru di setiap tahap perkembangan. Seperti yang dikatakan oleh Jordan, Engels seringkali menggunakan sudut pandang metafisis bahwa tingkatan keberadaan yang lebih tinggi muncul dari dan mengakar dari yang lebih rendah, bahwa tingkatan yang lebih tinggi merupakan tatanan baru dengan hukum-hukum yang tidak dapat direduksikan. Dan proses kemajuan evolusioner ini diperintah oleh hukum-hukum perkembangan yang melambangkan sifat-sifat dasar materi dalam pergerakan secara keseluruhan. Terus yang berikutnya, kesadaran palsu. Dari surat Engels ini, dalam buku Marx mengatakan yang dimaksud dengan kesadaran palsu adalah yang pertama, agen manusia yang tidak peduli atau cuek terhadap motivasi kekuasaan yang mendorong pikiran dan tindakannya, atau dengan kata lain, kesadaran palsu mencakup lemahnya pengetahuan nyata atau sebuah wujud ketidakpedulian atas sebab-sebab yang mempengaruhinya. Terus yang kedua, apa yang orang bayangkan sebagai penyebab, atau apa yang agen manusia rasakan sebagai pendorong nyata. Sesungguhnya bukanlah penyebab senyatanya, yakni ideologi yang mencakup setumpuk keyakinan palsu atau ilusif, bahkan penipuan diri
Dan yang ketiga, agen manusia memiliki kesadaran palsu karena mereka menafsirkan motivasinya sendiri dan sumber gagasan mereka dengan cara idealistik. Karena seluruh tindakan yang dimediasi oleh pikiran pada akhirnya muncul padanya atas dasar pikirannya. Intinya, apa yang disebut sebagai kesadaran palsu adalah ketika kelas pekerja gagal merealisasikan kesadaran sejatinya sebagai sebuah kelas. Ilmuwan politik menulis apa yang disebut kesadaran palsu adalah kegagalan kelas proletariat dalam merealisasikan tugas-tugas universalnya. Terus yang berikutnya, struktur basis. Dalam teori Marxis, masyarakat terdiri dari dua bagian, basis atau substruktur dan substruktur. Basis terdiri dari kekuatan dan hubungan produksi, atau misalnya kondisi kerja majikan karyawan, pembagian kerja teknis, dan hubungan properti, di mana orang-orang masuk untuk menghasilkan kebutuhan dan kenyamanan hidup. Basis tersebut menentukan hubungan dan gagasan masyarakat lainnya untuk membentuk suprastrukturnya, termasuk budaya, lembaga, struktur kekuasaan politik, peran, ritual, dan negara. Meskipun hubungan kedua bagian ini tidak sepenuhnya searah karena superstruktur sering mempengaruhi pengaruh basis tersebut dominan. Marx dan Engels memperingatkan terhadap determinisme ekonomi semacam itu. Yang berikutnya, alienasi. Teori alienasi Karl Marx mendeskripsikan alienasi atau German Entfremdung orang-orang dari aspek-aspek esensi spesies mereka sebagai konsekuensi dari kehidupan di dalam masyarakat dengan golongan-golongan sosial yang terstratifikasi. Sementara itu, alienasi diri adalah sebuah konsekuensi dari menjadi bagian mekanistik dari sebuah golongan sosial, sebuah kondisi yang mengalienasikan seseorang dari kemanusiaan mereka. Terus yang berikutnya, agama sebagai candu kesadaran palsu relasi ekonomi politik menurut Marx. Kritik akan penindasan yang dilakukan oleh kelas penguasa dan kaum borjuis yang menindas sesama atas nama Tuhan, lalu menjadikan manusia terasing dari sesamanya akibat kekuasaan ekonomi yang hanya bertumpu di tangan segelintir orang. Ketika itulah agama tidak lebih dari tidak kurang hanya dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan kaum borjuis dan kaum elit politik atas nama Tuhan. Ketika itulah agama menjadi candu bagi rakyat. Sementara agama hanya digunakan untuk membangun legitimasi dan simpati untuk mencapai kekuasaan. Ketika itulah agama dan Tuhan hanya dijadikan sebagai sekedar legitimasi untuk memperpanjang tirani para penguasa dan kaum pemilik modal.
Mungkin sekian video dari saya atas jawaban-jawaban dari soal-soal yang telah diberikan. Sebelumnya saya minta maaf atas keterbatasan dari materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.